Baik ibu-ibu, sore hari ini kita belajar materi tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Menurut ibu-ibu, pemeriksaan kesehatan di puskesmas itu minimal berapa kali setelah melahirkan? Baik, terima kasih kepada ibu-ibu. Dari ibu yang pertama mengatakan 1 kali, 2 kali. Baik ibu-ibu, terima kasih. Kita akan menonton film berikut ini supaya ibu-ibu bisa mengetahui berapa kali harus memeriksa kesehatan setelah melahirkan di puskesmas. Setelah kita menonton film tadi, ibu-ibu, bahwa film yang tadi itu menggambarkan tentang bagaimana seorang ibu yang telah melahirkan itu dituntun untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas di puskesmas ataupun di rumah sakit. Baik, yang pertama, di mana ibu harus melahirkan? Saya persilakan kepada ibu-ibu. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu. Yang pertama mengatakan bahwa di puskesmas dan rumah sakit. Kalau yang lain? Baik. Memang seorang ibu itu ketika dia sudah melahirkan, yang pertama dia harus memeriksakan dirinya itu di puskesmas maupun rumah sakit yang terdekat. Tujuan untuk memeriksa kesehatan di sini ibu, supaya kita tahu apakah ibu dan bayinya itu sehat atau tidak. Sehingga dalam setiap bulan atau minimal 1 bulan 1 kali, ibu atau anak itu harus memeriksakan diri di puskesmas. Baik, yang kedua ibu, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan? Saya persilakan kepada ibu-ibu. Baik, terima kasih. Bahwa memang benar setelah melahirkan itu ibu harus memeriksa kesehatannya. Yang kedua, berapa kali ibu harus memeriksa kesehatan? Baik, ada yang mengatakan 1 kali, ada pula yang mengatakan 2 kali. Baik, rata-ratanya ibu, kalau misalnya setelah melahirkan itu dalam 1 bulan, di minggu pertama setelah melahirkan berarti 1 kali, di minggu kedua, kemudian di minggu ketiga. Lebih baik juga dalam setiap bulan, kalau misalnya ibu-ibu itu pergi memeriksa kesehatan, itu lebih bagus, sehingga bayi dan ibunya itu bisa terkontrol oleh bidan maupun dokter yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada ibu-ibu. Melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, agar jika terjadi masalah dalam persalinan bisa segera ditangani. Maksudnya ibu, ketika kita melahirkan di rumah sakit, berarti ada pertolongan pertama di situ. Ada ibu bidan maupun dokter. Untuk menjelaskan pelayanan kesehatan bagi Ibu Nifa setelah melahirkan,
saya akan bantu ibu melalui filsaf 1.6. Baik. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Yang pertama, perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali. Pertama, 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, hari keempat sampai 28 setelah melahirkan. Dan yang ketiga, hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Seperti yang saya jelaskan tadi ibu, bahwa minimalnya itu ibu memeriksa kesehatan setelah melahirkan itu harus 3 kali, itu minimalnya. Lebih banyak juga itu lebih baik. Ibu-ibu juga harus bisa menghubung petugas kesehatan jika mengalami tanda bahaya nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi yang pertama itu menanyakan kondisi ibu itu secara umum. Kemudian pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi. Kemudian pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi. Kemudian pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, atau yang kedua itu konseling, ya. Entah pemeriksaan payudara, pemeriksaan kontraksi rahim, pemeriksaan kondisi jalan lahir, kemudian pemberian kapsul vitamin A. Kemudian yang terakhir itu terlaksana pada ibu nifas sakit atau ibu nifas dengan komplikasi. Ibu-ibu itu harus bisa melihat gizi baik bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Coba kita lihat filsaf 1.7. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusui dini, IMD. ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau kolostrum, mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Kemudian berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif. Yang kelima, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari.